Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bertanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat IKADI yang kami muliakan, pada pagi hari ini bertepatan tanggal 21 April, hari Selasa, tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka tatkala kita ingin menghadapi bulan Ramadan, maka timbul pertanyaan-pertanyaan. Kalau umpamanya misalnya ini, ketika sahur tidak terdengar azan, kita bangun ini, cuman kita berpikir belum azan, terus kita makan sahur, ternyata sudah azan. Bagaimana hukumnya? Ini kan selalu muncul di kalangan masyarakat. Maka pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji fikih puasa. Telah hadir bersama kita para ustadz. Yang pertama itu narasumber kita Ustadz Armadi MPD, ini tepat sebelah kanan kami. Beliau ini salah satu dai IKADI Rokan Hulu dan juga beliau alumni Pondok Pesantren Khalid bin Walid dan juga alumni dari Ma'had Ali An-Nu'aimi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kemudian narasumber kita yang kedua, ini hadir juga bersama kita Ustadz Rizwan Effendi MAG. Beliau juga dai IKADI Rokan Hulu, alumni dari Pondok Pesantren Ta'dibus Syakirin, dan beliau juga alumni dari Ma'had Ali An-Nu'aimi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan dari narasumber kita tentang fikih puasa. Maka mari sama-sama kita simak dan juga kita membuka pertanyaan untuk sahabat IKADI yang hadir ataupun yang melihat langsung di channel IKADI kita. Silakan ajukan pertanyaannya kepada para ustadz ini, insya Allah nanti akan dijawab oleh ustadz-ustadz kita. Maka untuk penjelasannya yang pertama kami syarahkan langsung kepada Ustadz Armadi MPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulinal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan tenaga dan kesempatan kesehatan, dan kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas, beribadah dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita ini menjadi pengikut yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa agar dicintai pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhirat kita menjadi barisan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pemirsa sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu terus berjalan, waktu terus bergulir. Kemarin kita masih sepertinya baru kemarin kita sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian infak sedekah. Tetapi hari ini kita sudah masuk di gerbang Ramadan. Kalau melihat jadwal yang dirilis oleh Muhammadiyah, maka kemungkinan besar kita puasa insya Allah pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 24 April 2020. Cuma
ketika Ramadan datang, apa yang mesti kita persiapkan? Apakah sama dengan Ramadan yang kemarin, tahun kemarin? Kualitasnya sama, ibadahnya juga sama gitu kan. Mestinya tidak seperti itu. Mestinya ada perubahan, ada peningkatan kualitas, ada ilmu yang dibawa ketika kita menghadapi Ramadan. Maka saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bagaimana sih para salafus saleh menghadapi Ramadan? Atau ketika mereka berada di bulan-bulan yang mendekati Ramadan, apa yang mereka lakukan? Maka banyak yang diriwayatkan. Salah satunya adalah kana salaf yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Itu salah satu sering riwayat itu disebutkan bahwasanya para salafus saleh itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuballighahum Ramadan. Di masyarakat kita yang terkenal itu cuma 2 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Salafus saleh itu lebih jauh lagi. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa ayyuballighahum Ramadan. Artinya apa? Artinya para salafus saleh itu sangat mengetahui agungnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menamakan di dalam Al-Qur'an itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebutkan itu bulan Al-Qur'an. Karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu kan. Banyak keagungan yang Allah simpan di bulan Ramadan, banyak lipatan pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Maka butuh kita kesempatan untuk membasuh dosa di bulan Ramadan tersebut. Makanya salafus saleh itu mereka berdoa jauh sebelum masuk Ramadan itu 6 bulan. Ayyuballighahum Ramadan, supaya mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka salah satu penyesalan penduduk kubur itu adalah ketika mereka hidup di dunia tetapi tidak memaksimalkan Ramadan. Makanya banyak ungkapan disebutkan yatamannaun, para ahli kubur itu beringin, mempunyai cita-cita untuk dikembalikan ke dunia. Supaya apa? Supaya yastafid sawaniya min Ramadan. Dia bisa mengambil faedah 1 detik dari Ramadan itu. Begitu berharganya Ramadan. Maka ini perlu juga harus kita lakukan sebagaimana amaliyah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Salah satunya adalah semakin memperkuat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena kita tidak punya jaminan sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena walaupun nanti tanggal 24 disepakati itu masuk Ramadan, belum ada jaminan kita sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui kapan ajal kita, kapan Allah panggil kita. Maka kita tengadahkan tangan, perbanyak doa supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua kebiasaan yang dilakukan oleh para salafus saleh itu, salah satunya yang diriwayatkan oleh Amr bin Qais al-Mula'i. Itu dia menyampaikan kalimat yang sangat luar biasa. Salah satu kalimat yang disampaikan oleh Amr bin Qais al-Mula'i itu adalah karena idza dakhala Sya'ban, kalau dia sudah sampai ke bulan Sya'ban, ya kan, bulan Sya'ban kita ini udah penghujung nih, bukan sampai saja, udah di penghujung, udah mau habis bulan Sya'bannya. Karena idza dakhala Sya'ban tafarragha li qiraatil Qur'an. Itu Amr bin Qais al-Mula'i ketika memasuki bulan Sya'ban maka dia menyendiri, mengasingkan diri untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, untuk memulazamah tilawatil Quran. Artinya apa? Bekal kita untuk memasuki Ramadan tidak hanya semangat saja, tetapi bagaimana juga meningkatkan kualitas amal di bulan Sya'ban. Saya 2 hari yang lalu saya mendengarkan khutbahnya Ad-Da'i Mahmud Al-Hasanat, itu dari Gaza, itu terkenal di YouTube itu ya. Itu luar biasa. Dia menyampaikan seperti ini. Ada tuna fi Sya'ban, ada tuna fi Ramadan. Kebiasaan kita di bulan Sya'ban, kemungkinan itu kebiasaan kita di bulan Ramadan.
Maka jikalau di bulan Sya'ban ini kita mengisinya dengan puasa sunnah, dengan tilawatul Quran, dengan sedekah, dengan salat duha, dengan azkar, wirid-wirid lainnya, maka kemungkinan besar itu juga bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka ini penting. Ini penting untuk kita semangati diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah dan meningkatkan kualitas amalan wajib kita di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya nanti tidak ketetaran ketika masuk bulan Ramadan. Kebiasaan di antara kita itu adalah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab tidak ada persiapan istimewa untuk memasuki Ramadan. Ketika masuk ke Ramadan, betul dia semangat untuk berpuasa, tetapi di awal saja. Di tahap awal, di hari-hari pertama semangat baca Quran, di hari kedua semangat sholat duha, di hari ketiga semangat sholat berjamaah, tetapi di penghujung seakan-akan dia sudah tidak berada di Ramadan lagi. Kenapa? Karena tadi persiapan dan kondisi fisik tidak sanggup, tidak kuat gitu kan. Jadi paling tidak dua ini harus menjadi pegangan kita selama kita masih di bulan Sya'ban ini. Yang pertamanya, aksirud doa, perbanyak berdoa agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, perbanyak amaliyat sunnah dan perbaiki kualitas amaliyah wajib kita di bulan Sya'ban supaya itu bisa diistiqomahkan di bulan Ramadan. Itu yang berkait dengan bagaimana sikap kita ketika berada di bulan Sya'ban atau di bulan-bulan yang dekat dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang mesti disiapkan juga, mestinya harus ada ilmu sebagai bekal kita mengarungi Ramadan. Maka saya beberapa kali mendengarkan tausiah para da'i, para ustadz itu, dia mengatakan Ramadan itu kan ilmunya sudah pasti, kewajibannya sudah pasti, yang mewajibkannya juga itu sudah pasti. Maka sekarang kita karena ilmunya sudah pasti, maka perbanyak ilmu pengetahuan tentang puasa Ramadan. Maka di sini ada kitab ini saya bawa, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu disampaikan paling tidak 3 yang menyatakan puasa Ramadan itu wajib. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, kemudian yang ketiga Al-Ijma'. Ijma'ul ulama, ijma'. Kita artinya dari Al-Quran itu qat'i bahwasanya puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Dari sunnah juga Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis. Nanti saya bacakan ayatnya, saya bacakan hadisnya. Kemudian kita masuki pengantar fikih dari puasa Ramadan. Ya Ustaz ya, insyaallah. Maka yang pertama dari Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini nggak mungkin lupa kita ayat ini saya. Karena dari kecil sebelum akil balik sudah dengar ayat itu dari para ustadz, dari para ibu kita, orang tua kita semuanya. Maka ayat yang pertama yang mewajibkan puasa Ramadan itu adalah dalam Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimatnya sangat indah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan kepada semua yang beriman, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, baik dia yang jarang beribadah, yang selalu beribadah, atau yang kadang-kadang beribadah, kadang-kadang meninggalkan ibadah. Itu pada bulan Ramadan Allah panggil semuanya. Yang yakin dengan Allah, Allah panggil. Apa panggilan Allah itu? Kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan berpuasa. Puasa kapan? Puasa Ramadan. Gitu. Puasa Ramadan itu Allah wajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena syariat puasa ini tidak hanya berlaku saja pada umat Nabi Muhammad saja. Min qablikum, orang-orang sebelum kita, sebelum diutusnya Nabi Muhammad juga berpuasa. Bahkan salah satu kebiasaan amaliyah yang dilakukan orang-orang terdahulu terkait puasa, dan itu kita lakukan, dan itu disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah saum Daud, puasanya Nabi Daud. Ya sumu yauman wa yuftiru yauman, berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Artinya syariat puasa itu sudah berkelanjutan.
Gitu. Kita ini mendapatkan syariat puasa itu melalui Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dari sunnah Nabi Muhammad SAW itu dikatakan, wa qala Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Dan itulah arkanul Islam. Salah satunya adalah saumu Ramadan. Artinya puasa Ramadan itu wajib hukumnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tadi malam ini baca fatwa kontemporer Yusuf Qaradawi, tidak masalah permasalahan hukumnya. Ada situ kalimat yang sangat indah yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi itu, jangan kita ketika umpamanya sakit dan sakit itu tidak membawa kematian dan sakit itu tidak parah, hanya sakit biasa dan dia tidak terlalu berpengaruh kepada puasa kita, jangan tiba-tiba kita mengatakan sakit itu menggugurkan hukum puasanya. Kenapa? Karena 1 hari di bulan Ramadan itu tidak bisa kita gantikan di bulan lain karena keagungannya. Makanya seorang yang beriman itu harus betul-betul kewajiban puasa Ramadan harus datang dari kesadaran hati yang sangat kuat bahwasanya puasa ini wajib. Puasa ini wajib. Puasa ini kewajiban yang mesti kita beban, kita tanggung gitu kan. Pemirsa, sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan sederhana yang kedua itu adalah, alaman tajibus syiyam. Siapa sih yang wajib berpuasa gitu? Apakah semuanya wajib berpuasa? Kalau nanti mungkin ada pertanyaan, Ustadz, anak saya 5 tahun, bagaimana? Apakah saya tetap paksakan dia untuk puasa? Gitu kan? Maka ini mesti ada ilmunya. Maka di sini disebutkan alaman tajibus syiyam, kepada siapa sih disebutkan diwajibkan puasa itu? Maka di sini yang pertama adalah al-muslim awil mu'min. Mestinya dia muslim, mestinya beriman. Maka jangan pula dicampur adukkan kita mengajak non-muslim untuk berpuasa dengan dalih toleransi. Ya saya. Nanti kita puasa Ramadan, ikutlah orang-orang non-muslim puasa Ramadan. Kayak nanti ketika orang non-muslim itu melakukan ibadah, kita ikut pula. Tidak, gitu kan. Makanya dibatasi jelas, puasa Ramadan itu wajib kata al-muslim wal mu'min. Al-mu'min al-muslim, gitu kan. Kepada yang beragama Islam, kepada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, yang bagaimana posisinya? Maka disebutkan oleh penulis buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini disebutkan tentang kepada siapa sih gitu kan. Maka di sini disebutkan, wa amma ala may yajibu wujuban ghairu mukhayyirin. Ya saya. Maka yang diwajibkan puasa itu yang pertama adalah setelah kita bahas tadi al-mu'min wal muslim gitu. Yang selanjutnya adalah al-baligh. Dia sudah sampai ke derajat balik gitu. Balik itu sudah menanggung hukum syar'i. Kalau dalam bahasa usul fikihnya itu mukallaf. Dia dibebani hukum syariat. Bagaimana batasannya kita bisa membatasi dia itu sudah balik atau tidak? Maka dalam usul fikih itu kalau untuk perempuan adalah ketika dia sudah menstruasi atau haid gitu. Haid. Kalau untuk laki-laki ihtilam. Ya kan? Ihtilam. Sudah mimpi dia. Sudah mimpi. Maka masuk proses balik. Maka ketika dia balik, semua kewajiban yang disyariatkan itu dia menjadi wajib kepadanya. Salah satunya adalah salat, kemudian kedua puasa Ramadan gitu kan. Puasa Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu, yang wajib itu adalah al-aqil. Berakal dia. Berakal dan akalnya itu sudah siap menerima hukum syariat itu. Artinya tidak dia gila, kayak gitu. Tidak dia umpamanya koma gitu kan, koma dalam waktu yang sangat lama sehingga dia juga tidak bisa memikirkan sesuatu gitu. Dalam kondisi pingsan gitu segala macamnya gitu. Jadi al-baligh, al-akil, al-hadir. Hadir itu artinya bermukim. Dia bukan dalam keadaan musafir. Karena nanti kalau kita baca surah Al-Baqarah 183, 184, kemudian 1885 itu kita dapatkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am. Kalau orang yang berat melaksanakan puasa tidak sanggup melaksanakan puasa, maka diberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan, gitu kan. Salah satunya adalah as-safar, ya. As-safar, mengadakan perjalanan. Pada perjalanan itu bagaimana? Apakah perjalanan, pertanyaan juga nanti saja,
Apakah perjalanan itu kalau tidak ada masyaqqahnya dia tidak boleh rukhsah gitu kan? Bukan. Karena ilat daripada dibolehkan dia berbuka itu bukan masyaqqahnya, bukan kesukaran yang ditempuh dalam perjalanan itu, tetapi safarnya. Ukuran safarnya sudah mencapai, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilat masyaqqah, kesukaran? Karena berbeda antara satu dengan yang lain. Saya melakukan safar mungkin saja sampai ke Jakarta melalui pesawat, pakai mobil, travel segala macamnya, saya kuat. Karena saya tidak mabuk naik kendaraan dan segala macamnya. Tetapi ada orang yang mabuk naik kendaraan. Jadi masyaqqah itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Maka dengan keadilan Allah memberikan hukum itu, maka ilat dia boleh diberikan rukhsah berbuka itu adalah safarnya, bukan masyaqqahnya. Ya, safarnya. Maka di sini dituliskan berapa sih jaraknya gitu kan. Maka kebanyakan jumhur ulama itu mengatakan jarak safar yang ditempuh itu kisaran 85 km. Jadi kita lihat tuh, kalau dari mobil bisa lihat kilometernya ya kan. 85 km berarti dia sudah masuk ke dalam masafah, dia boleh diperbolehkan rukhsah gitu kan. Pemirsa channel IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah as-sahih. Sehat. Sehat akalnya, di awal disebut al-aqil, kemudian sehat jasmaninya. Ya, jasmaninya sehat, artinya dia tidak dalam keadaan sakit yang ditimpa sakit itu kemungkinan tidak sembuh lagi. Atau dia sakit yang memberatkan dia untuk melaksanakan puasa. Dia tidak pada konteks itu gitu ya. Tidak pada konteks itu, maka orang yang berpuasa, yang diwajibkan berpuasa juga mesti memiliki kesehatan jasmani gitu kan. Makanya orang-orang yang sakit juga Allah berikan rukhsah, kemudahan untuk tidak melaksanakan puasa. Maka nanti kalau ada pertanyaan, sakit seperti apa yang diberikan rukhsah gitu kan? Ini kepada kita semuanya, maka mesti diketahui yang pertama kepada siapa puasa Ramadan ini diwajibkan. Yang pertama adalah kepada orang-orang yang beriman, kemudian yang kedua dia berakal, balik, kemudian yang ketiga dia berakal, yang keempat dia bermukim tidak dalam keadaan musafir, dan yang kelima itu adalah dia dalam keadaan sehat jasmaninya. Artinya tidak ada penyakit yang yang menghalangi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian di sini disebutkan juga berkaitan dengan rukun puasa tersebut gitu kan. Rukun puasa. Ammal arkanuhu salasah. Adapun rukun puasa itu ada 3. Isnani muttafaqun alaihima. 2 disepakati nih, enggak ada perselisihan. 2. Apa itu? Yang pertama itu az-zaman. Waktunya. Kapan sih puasa gitu kan? Yang diwajibkan Allah melalui kutiba alaikumussyam itu, maka kesepakatan para ulama tidak ada perselisihan itu adalah syahrul Ramadan. Pada puasa Ramadan. Kemudian yang kedua itu adalah rukun yang kedua itu adalah al-imsak anil muftirat. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Ini enggak ada perselisihan ya. Enggak ada perselisihan, muttafaqun alaihima. Rukun yang kedua ini muttafaq, yaitu yang pertama tadi waktu kapan dia, maka puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, menahan dari segala yang membatalkan puasa, itu rukunnya. Ini 2 rukun yang itu disepakati oleh para ulama. Wasalis, adapun yang ketiga gitu kan, mukhtalaf fih. Ada yang mengatakan itu bukan masuk dari rukun, ada yang mengatakan itu rukun. Apa itu? Rukun yang ketiga itu adalah an-niyah. An-niyah, niat berpuasa itu mukhtalaf fi wa huwa niyah gitu kan. Ada 2 rukun yang disepakati. Satunya adalah kapan puasa itu diwajibkan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa dari min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai tergelamnya matahari. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga, walaupun mengatakan itu tidak masuk dalam rukun, tetapi kita sampaikan saja rukun yang ketiga yaitu adalah an-niyah. Ada niat, ada maksud dia melaksanakan puasa. Nanti berbeda pendapat lagi. Bagaimana niatnya saja? Apakah talafuz atau cukup di hati saja, atau dia datang makan sahur kemudian dia makan sahur itu sudah termasuk niat? Nah, itu nanti bisa dibahas setelah pembahasan ini. Mungkin ini pengantar tentang tarhib Ramadan dan pengantar fikih Ramadan. Kalau ada nanti permasalahan seperti sikat gigi, suntik dan segala macamnya, itu silakan ditanyakan di kolom komentar Facebook IKD Rokan Hulu. Insya Allah nanti akan kita jabarkan lebih jelas dan lebih luas lagi insya Allah.
Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Armadi yang telah menjelaskan yang pertama persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang siapa yang diwajibkan berpuasa, bagaimana rukunnya ketika kita berpuasa nanti. Sekarang kita dengarkan pula penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Rizwan Espendi. Dan untuk sahabat IKADI yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan ajukan kepada narasumber untuk dijawab. Kami serahkan kepada Ustadz Rizwan untuk menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Pemirsa, sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sama-sama mendengarkan penjelasan tarhib Ramadan, beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya sebelum kedatangan bulan Ramadan kepada kita semuanya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Armadi pengantar fikih Ramadan, maka insyaallah di sini kita ya sama-sama akan membahas tentang beberapa fikih Ramadan yang mungkin ini menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Kemudian juga ini pertanyaan fikih-fikih, pembahasan-pembahasan masalah fikih yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika bulan Ramadan berada bersama kita. Pemirsa IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Armadi. Tadi beliau sudah menyampaikan tentang alaman tajibus siyam, kepada siapa saja diwajibkan puasa tersebut. Kemudian juga sudah disampaikan arkanus siyam. Maka di sini kami akan menyampaikan kepada kita semua tentang mubtilat as-siyam. Mubtilat as-siyam yang membatalkan puasa ya. Ini perlu dan wajib kita ketahui Ustaz ya. Supaya kita bisa menjamin ya bahwasanya puasa yang kita lakukan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari itu benar-benar puasa yang baik kualitasnya ya. Benar-benar puasa yang sah sehingga puasa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kajian fikih ada dia mubtilatus siyam, mubtilatus shaum ya, yang membatalkan puasa, ada mufsidah ya, tidak membatalkan tapi merusak nilai puasa tersebut. Maka di sini pertama kita membahas tentang mubtilat ya, yang membatalkan puasa. Ini juga sudah masyhur ya, sudah berapa sering kita mendengarkan tentang ini, akan tapi lebih baiknya untuk kita sama-sama mengulangi ya. Yang membatalkan puasa pertama itu adalah sengaja makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja. Kenapa? Karena ketika makan dan minum itu kita sudah merusak dan membatalkan rukun tadi ya, yaitu al-imsak, menahan diri ya. Makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, ini juga membatalkan puasa. Kan tapi kalau dia muntah dengan sakit itu tidak, muntah yang disebabkan dengan sakit itu tidak membatalkan puasa. Kan tapi kalau muntah tersebut disengaja, sengaja dia untuk muntah, maka puasanya batal. Kemudian al-istimna ya, mengeluarkan mohon maaf sperma dengan sengaja. Nah, ini juga membatalkan puasa. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makan, minum, muntah dengan sengaja kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, batal puasa kita dan wajiblah
kita untuk mengqadha. Artinya batal dan konsekuensinya adalah mengqadha, mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Kemudian ada juga yang membatalkan puasa tapi konsekuensinya tidak hanya qadha, harus juga menunaikan kafaratnya. Maka ini apa nih? Ini perlu menjadi perhatiannya, khususnya mungkin yang dalam kondisi pengantin baru. Maka ini perlu kita jaga. Tidak hanya sekedar pengantin baru sebenarnya, tapi yang sudah memang berstatus menikah, ini perlu sangat kita jaga. Apa itu? Yaitu melaksanakan hubungan suami istri pada siang Ramadan, ya. Atau kalau melakukan jima, ya, hubungan suami istri pada saat siang bulan Ramadan, ini jelas membatalkan puasa. Konsekuensinya tidak hanya sekedar mengganti, akan tetapi wajib menunaikan kafarat, ya. Kafarat itu hukuman karena dia sudah melaksanakan hal yang membatalkan puasa atau berhubungan tadi. Maka apa kafarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang Ramadan? Ada 3 opsi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama itu adalah tahriru raqabah, ya, membebaskan budak. Nah, ini kalau membebaskan budak ini cukup mahal gitu ya. Dan zaman sekarang pun tidak ada perbudakan seperti itu. Maka opsi yang kedua adalah siyamu syahraini mutatabi'aini, ya. Sebagai kafarat karena sudah melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu opsi yang kedua. Kalau ini misalnya sulit, tidak sanggup, ya, sementara 1 hari saja tidak sanggup gitu ya, apalagi 2 bulan gitu ya, maka ada opsi yang ketiga, yaitu it'amu fidyatu ta'ami miskin. It'amu sittina miskina. Ini beda ya, kafarat sama fidyah, ya. Ini statusnya kafarat, ya, hukuman, ya. Maka hukumannya itu yang ketiga adalah it'amu sittina miskina, memberi makan kepada 60 orang miskin, ya. Nah, ini kafaratnya. Maka kalau kita merasa mungkin berat, sangat berat itu, konsekuensinya sangat berat, maka hendaknya kita mampu memelihara diri kita agar kita tidak terjerumus dalam hal yang membatalkan puasa tadi, dan kita senantiasa memiliki nilai puasa yang sah dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa IKAD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mubtilat, ya, yang membatalkan puasa, ya. Maka mufsidatnya itu banyak sebenarnya, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Ini hadis ini berlaku bagi orang-orang yang sering atau yang melaksanakan mufsidat, ya. Banyak mufsidatnya, yang merusak pahala-pahala puasa itu sangat banyak, ya. Contohnya tidak menjaga perkataan, kemudian memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat, melihat hal-hal yang mengundang syahwat, maka ini bisa menjadi mufsidat-mufsidat, ya, yang merusak ibadah puasa kita. Maka pada hakikatnya kita bisa mampu mengukur sebenarnya apakah kualitas puasa kita itu baik atau tidak. Kita bisa mampu mengukur. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Asyamu junnah", ya. Puasanya puasa itu perisai, ya. Perisai. Kalau kita puasa kemudian mampu menjadi perisai diri kita untuk menghindarkan diri kita dari mufsidat tersebut, maka ketika itu kualitas puasa kita baik. Tapi kalau puasa tersebut tidak bisa menjadi junnah, kita ini puasa tapi masih sering melakukan hal-hal yang bisa merusak amal ibadah puasa kita, maka ketika itu puasa kita belum menjadi junnah. Itu saja tolak ukurnya sebenarnya. Para pemirsa IKAD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi mubtilat dan mufsidat, ya. Kemudian, ya,
Di sini kalau dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ayyaman ma'dudat ya. Hari-hari itu sudah ada keputusannya, sudah terhitung ya. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka di sini tadi juga sudah sedikit disampaikan oleh Ustaz Armadi, kita akan membahas rukhsah ya, keringanan. Siapa saja sih mereka yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ada kalanya mungkin hal-hal ini atau kategori-kategori ini bisa datang atau bisa menghampiri diri kita ketika bulan Ramadan. Jadi ini juga sangat penting kita ketahui tentang rukhsah. Siapa yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman kana minkum maridan ya. Siapapun di antara kita yang dalam keadaan sakit. Maka ini yang pertama, rukhsah tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan adalah sakit. Maka para pemirsa IKAD yang dimuliakan Allah, sakit ini ada kondisinya juga ya, tidak secara mutlak ya. Maka sakit ini ada dua kategori. Ada sakit yang memang ya, kesembuhannya itu memungkinkan, mungkin dia untuk sembuh. Maka dalam kondisi ini ya, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun konsekuensinya dia harus mengqadha fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus mengqadha di hari yang lain. Siapa itu? Misalnya kita Ramadan, kemudian tiba-tiba kita sakit perut ya, atau demam tinggi ya. Apalagi masa-masa corona nih ya. Demam tinggi misalnya, sehingga badan kita lemas gitu ya. Maka kita memiliki rukhsah itu ya. Memiliki rukhsah untuk membatalkan puasa kita dan tidak berpuasa, akan tapi konsekuensinya adalah mengqadha pada hari-hari yang lain. Tapi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ramadi, kalau misalnya memang masih mampu kiranya untuk tetap berpuasa, maka silakan berpuasa. Akan tapi kalau dengan kita tetap berpuasa itu memberikan mudarat kepada kita, maka silakan untuk mengambil rukhsah, membatalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain. Kemudian kategori sakit yang kedua yaitu sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Artinya tidak memungkinkan untuk sembuh, sudah divonis ya, sakitnya itu tidak akan sembuh. Nah, maka ini bagaimana gitu ya? Maka sakit la yurja bur'uhu ya, maka ini konsekuensinya adalah membayar fidyah. Di Ramadan dia sakit, kemudian setelah Ramadan juga dia terus-terusan sakit ya, sulit untuk mengharapkan kesembuhannya, maka di sini dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi konsekuensinya adalah membayar fidyah. Berapa itu takaran fidyah? Insyaallah nanti kita akan bahas khusus tentang fidyah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan rukhsahnya musafir, orang yang melakukan perjalanan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya juga mengqadha ya. Au ala safarin. Kemudian ada rukhsah yang tidak mampu ya, tidak mampu ini dilanjutkan dalam ayat tersebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Tidak mampu siapa saja? Tidak mampu banyak ya. Ini juga ada ketentuan syaratnya gitu. Tidak serta-merta mutlak, oh saya tidak mampu, maka saya klaim diri ya. Ya, mengklaim diri, oh saya tidak mampu, maka saya mendapatkan rukhsah tidak berpuasa, cukup bayar fidyah saja. Maka tidak. Ada ketentuan-ketentuannya. Pertama yang tidak mampu itu adalah syekhun kabir. Ya. Syekhun kabir. Orang yang sudah memasuki usia tua renta, tidak sanggup lagi gitu ya. Maka ini boleh untuk tidak berpuasa, tetapi konsekuensinya itu membayar fidyah.
Apakah dia memiliki kewajiban untuk mengqadha? Karena dia termasuk syekhun kabir, memang sudah tua renta. Kalau berpuasa itu menyebabkan mudarat, mara bahaya kepada dirinya, maka cukup dengan membayar fidyah saja. Kemudian yang kedua tadi tidak mampu itu sakit yang tidak sembuh. Kemudian bagaimana dengan ibu menyusui? Ibu hamil, ibu menyusui. Ini bagaimana ini? Ini mungkin sering terjadi perselisihan, mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Setiap bulan Ramadan, istri kita misalnya menyusui atau sedang mengandung, apakah tetap melaksanakan puasa atau tidak? Maka di sini kita akan membahas ya tentang rukhsah ya, kondisi bagi orang hamil, bagi wanita hamil dan menyusui. Apakah dia boleh untuk tidak berpuasa ya, ataukah harus tetap berpuasa ya? Kalau dia membatalkan puasanya, apa konsekuensinya? Maka ini kita akan bahas. Baik, para pemirsa IKAD yang dimuliakan Allah, ya, maka saat ini kita membahas tentang kondisi ibu hamil dan ibu menyusui. Secara umum ya, dan kondisi realita yang ada, bahwasanya wanita menyusui dan mengandung itu memang membutuhkan asupan makanan yang banyak ya. Karena kalau tidak memiliki asupan makanan akan menimbulkan mara bahaya gitu ya. Bahaya baik itu bagi dirinya maupun bagi janinnya atau bagi bayinya, sang bayi. Maka di sini ulama fikih itu merincikan kondisi ya. Merincikan kondisi. Pertama, kesimpulannya wanita menyusui dan wanita hamil itu mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Artinya boleh dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana konsekuensinya? Ini yang ada rinciannya. Maka ulama-ulama fikih ya, salah satunya Imam Mazhab Syafi'i itu kita lihat kondisinya. Kalaulah ibu tersebut, kalau misalnya ibu tersebut ketika dia berpuasa khawatir bahaya itu hanya datang untuk dirinya, untuk diri sang ibu, maka berbolehkan untuk berpuasa dan konsekuensinya hanya mengqadha. Kapan? Ketika khawatir kesehatan untuk sang ibu. Kemudian kedua, khawatir untuk kesehatan ibu dan bayi atau ibu dan janin. Keduanya. Puasa dia, takut dia kalau puasa itu memberikan bahaya kepada dirinya dan kepada janin atau anak bayinya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan konsekuensinya itu hanya mengqadha. Kondisi yang ketiga, sang ibu takut kalau ia berpuasa hanya memberikan bahaya untuk sang bayi atau untuk sang janin. Maka di sini ketika itu dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, akan tapi konsekuensinya ada dua, yaitu mengqadha, mengganti puasanya, juga membayar fidyah tadi. Fidyah ta'ami miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Maka para pemirsa IKAD yang dimuliakan Allah, kami ulangi, kalaulah sang ibu itu takut bahaya menimpa dirinya saja, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadha. Kalau dia takut untuk bahaya kepada keduanya, ibu dan janin atau sang bayi, maka sama, boleh tidak berpuasa dan mengqadha. Tapi kalau dia hanya takut bahaya akan menimpa janin atau bayinya saja kalau dia berpuasa, maka boleh berbuka dan dia mengqadha serta membayar fidyah. Jadi seperti itu rinciannya. Baik, para pemirsa IKAD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang diperbolehkan ya untuk tidak
berpuasa adalah haid dan nifas. Ya. Haid dan nifas ini juga berlaku pada wanita, ya. Haid dan nifas, dan juga ini konsekuensinya mengqadha, ya, mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian di dalam kaidah fikih, ya, itu ada sebuah kaidah, ya, al-masyaqqatu tubihul mahdzurat, atau ad-daruratu tubihul mahdzurat, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya. Bagaimana dengan orang yang darurat, ya? Artinya kalau dia berpuasa bisa menimbulkan darurat, ya, atau bahaya kepada dirinya. Contoh misalnya pekerja berat, ya. Kalau dia puasa, ya, tidak sanggup dia bekerja. Kalau dia tidak bekerja, tidak pula bisa menafkahkan keluarganya. Ya. Ada darurat di situ, ada darurat. Bagaimana ini? Maka di sini diperbolehkan untuk berbuka. Akan tetapi ada dawabit, ya. Ada hal-hal yang memang wajib ia pelihara. Tidak secara mutlak, oh saya pekerja berat, gitu ya. Bagaimana pekerja berat itu, gitu kan? Maka tidak serta-merta mutlak pekerja berat. Oh saya ini pekerja berat, boleh berbuka. Tidak, ya. Meskipun dia, kita katakanlah dia memang pekerja berat, akan tapi ada ketentuan-ketentuan yang wajib ia laksanakan. Apa itu? Pertama, ya, wajib berniat, ya, wajib berniat untuk berpuasa. Ya, itu yang pertama. Artinya meskipun keesokan harinya dia bekerja, pada malam harinya dia wajib berniat untuk berpuasa, dan pagi harinya hendaknya ia makan sahur sebagaimana biasa. Kemudian yang kedua, ketentuannya adalah berbuka ketika memang tidak kuat. Berbuka saat memang batas kekuatan terakhir. Ya. Memang tidak mampu, sudah memang tidak mampu lagi, gitu ya. Artinya kesimpulannya para pemirsa yang dimuliakan Allah, para pekerja berat itu di awal harinya wajib tetap berpuasa. Kan tapi ketika proses bekerja, ya, berpuasa, tak sanggup dia sampai batas ketidaksanggupan, maka disinilah boleh dia untuk berbuka. Kan tapi yang tidak dibenarkan itu dari pagi, ya. Kenapa tak sahur, Pak? Oh, Bapak ingin kerja berat hari ini. Itu tidak diperbolehkan. Tetap dia berpuasa, tetap dia berniat, kemudian diawali dengan puasa, tetap bekerja. Kalau sudah sampai kepada batas ketidaksanggupan, maka boleh berbuka. Tapi kalau masih sanggup, silahkan tetap memiliki kewajiban untuk berpuasa sampai waktu berbuka pada saat maghrib, ya. Kemudian ketiga, ketentuan bagi pekerja berat adalah menghormati Ramadan. Kenapa seperti itu? Bukannya ketika mendapatkan kesulitan ada rukhsah, betul. Akan tetapi ini bulan Ramadan, haruslah kita senantiasa menghormati bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Armadi, satu hari Ramadan itu, ya, sangat berharga, berbeda dengan satu hari di lain hari pada selain bulan Ramadan. Baik, kemudian itu tadi rukhsah, ya. Pertama, orang yang sakit, ada dua kategori. Sakit yang mampu untuk sembuh, maka wajib, ya, wajib untuk mengqadha dan diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian sakit tidak diharapkan kesembuhan, maka ini membayarkan fidyah. Kemudian dalam keadaan darurat, haid dan nifas. Baik, para pemirsa IKAD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fidyah, ya, kita tadi membahas fidyah. Contoh misalnya orang atau wanita hamil dan menyusui, ya, ternyata dia khawatir janinnya, bahaya itu menghampiri janinnya saja, maka dia wajib membayar fidyah. Atau contohnya tadi syekhun kabir, orang yang sudah tua renta, atau yang sakitnya itu parah dan sulit untuk sembuh, maka ini membayar fidyah. Bagaimana ketentuan membayar fidyah?
Ya, ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fidyatu ta'ami miskin. Ketentuan membayar fidyah, bagaimana takarannya? Pertama kita bahas takarannya. Takaran fidyah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ini dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis ya. Kita baca kesimpulannya saja. Takaran fidyah beratnya itu kalau kita hitung dengan takaran gandum, maka itu 1 mud ya. 1 mud, atau kalau kita alihkan kepada berat kilogram 0,75 kilogram dalam takaran gandum. Tapi kita kan tidak ada gandum nih. Kita tidak memperlakukan gandum sebagai makanan pokok di Indonesia. Maka untuk selain gandum beras, ya, makanan pokok lainnya, itu takarannya adalah setengah sok. Ya, setengah sok dalam berat timbangan Arab. Ya. Adapun kalau kita alihkan kepada hitungan berat kilogram, maka beratnya adalah 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Artinya ketika kita ingin membayar fidyah, ya, maka berat makanan tersebut haruslah 1,5 kilogram. Itu yang pertama, takarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuknya? Apakah makanan jadi ya, atau makanan mentah? Atau bahan jadi, makanan jadi, ada lauk, ada apa, atau dengan bahan yang mentah? Maka boleh keduanya. Boleh kita memberikan fidyah itu makanan yang sudah jadi ya, dengan lauknya, atau makanan bahan mentah. Namun ketika kita membayarkan fidyah itu dengan bahan mentah, alangkah baiknya juga kita tambah dengan lauk. Contoh nasi ya. Nah, beras misalnya. Beras kan orang tidak makan beras saja gitu ya. Maka sebagai adab itu dan juga sebagai ketentuan sebagaimana dicontohkan oleh Anas bin Malik ya, itu mendapatkan lauk, mendapatkan daging dan sebagainya. Itu takarannya sudah 1,5 kilogram hitungan berat Indonesia. Kemudian boleh dia makanan jadi dengan yang sudah dimasak dengan lauknya lengkap, atau boleh dia berupa makanan bahan mentah akan tapi ditambahkan dengan lauknya. Kemudian masalah fidyah yang ketiga, kapan ditunaikan gitu ya. Apakah ditunaikan harus setiap hari, atau boleh dalam 1 hari tapi mengumpulkan 30 orang miskin? Maka ketentuan fidyah itu menyesuaikan dengan berapa hari kita tidak berpuasa. Ya. Memberikan makanan berapa banyak yang kita berikan, kita sesuaikan dengan berapa hari kita tidak berpuasa. Kita tidak berpuasa misalnya, ya tidak berpuasa selama 7 hari, maka ketentuan membayarkan fidyah itu harus kepada 7 orang miskin. Bagaimana ini? Ya, misalnya syekhun kabir, orang tua renta, tidak sanggup lagi dia berpuasa 1 bulan penuh, maka wajib membayar fidyah kepada 29 atau 30 orang miskin. Nah, ini bedanya fidyah sama kafarat. Kalau kafarat tadi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan itu 60. Kafarat dia 60 orang miskin. Tapi kalau fidyah menyesuaikan kepada berapa hari kita tidak melaksanakan puasa. Apakah setiap hari ditunaikan? 1 hari ini membayar fidyah kepada 1 orang miskin, kemudian besok tidak berpuasa dibayarkan lagi, ataukah nanti di akhir? Maka ini juga diperbolehkan untuk melaksanakan keduanya. Boleh kita membayar fidyah itu per hari, memberikan 1 orang miskin, atau boleh kita melaksanakan fidyah di akhir ya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu Anas bin Malik ketika beliau sudah sampai kepada umur usia tua ya, maka beliau tidak berpuasa, kan tapi pada akhir Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang miskin dan memberikan makanan kepada 30 orang miskin. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kita sudah membahas kafarat ya, kafarat dan fidyah. Maka selanjutnya kita akan membahas beberapa masalah fikih ya. Beberapa masalah fikih yang mungkin sering kita pertanyakan di dalam Ramadan.
Baik, yang pertama itu masalah niat ya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Niat itu bagaimana? Bolehkah kita berniat hanya sekali untuk 1 bulan? Atau harus setiap hari? Atau bagaimana gitu ya? Maka mengenai niat ya, apakah harus? Jawabannya harus ya, gitu. Jawabannya harus. Tapi kapan ya? Kapan kita berniat? Maka di sini terjadi perselisihan ya, atau perbedaan pendapat di antara imam mazhab ya, fikih yang 4 ya. Pertama, Imam Hanafi itu menyatakan harus niat tiap malam. Harus berniat tiap malam. Kemudian Imam Malik itu niatnya boleh 1 niat saja. Ya, untuk 1 bulan. Misalnya hari Jumat insya Allah kita Ramadan. Maka hari Kamis ya, Kamis sebelum atau Jumat sebelum terbitnya fajar itu berniat berpuasa untuk sebulan penuh. Maka menurut mazhab Maliki itu boleh. Ya. Menurut mazhab Syafi'i harus setiap malam, menurut mazhab Hambali juga harus setiap malam. Maka di sini 3 pendapat menyatakan puasa itu harus kita laksanakan, niatnya itu harus kita berniat setiap hari, kecuali Imam Malik yang menyatakan boleh niat itu hanya dengan sekali niat saja pada awal Ramadan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini juga mungkin ya. Bagaimana kalau misalnya punya hutang puasa tahun lalu? Ini sering terjadi nih. Alah, enggak terasa ternyata udah Ramadan lagi. Puasa masih belum dilunaskan lagi. Bagaimana ya? Maka ini juga kita bahas ya. Contoh misalnya wanita yang ketika Ramadan tahun lalu haid ya, penuh pula ya, 2 minggu misalnya. Maka belum selesai melaksanakan qada puasanya, kemudian datang lagi Ramadan. Bagaimana yang harus dilakukan? Maka di sini ya, terjadi juga perbedaan pendapat imam 4 mazhab. Apakah dia cukup menggantinya saja setelah Ramadan tahun ini berlalu, atau ada kewajiban untuk membayar fidyah? Maka di sini mazhab Hanafi itu menyatakan bahwasanya kalau seseorang sudah datang Ramadan dan Ramadan tahun lalunya belum dilaksanakan lunasnya qadanya, maka dia hanya mengqadha setelah Ramadan ini berlalu dan tidak membayar fidyah. Ya. Akan tetapi ketiga mazhab yang lain, mazhab fikih, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ini sepakat ketiga mazhab, ketika seseorang hutang puasanya tahun lalu belum ditunaikan dan sudah datang puasa tahun ini, maka wajib qadha, mengganti dan membayar fidyah sebagai bentuk hukuman karena belum mengganti hutang puasa tahun lalu. Maka ini juga lihat kondisi, tidak secara mutlak, Ustaz ya. Ya, ada juga misalnya wanita ya, dia Ramadan tahun lalu misalnya haid misalnya. Setelah itu positif. Bukan positif corona. Positif hamil. Nah, itu kan panjang tuh. Nah, sulit dia untuk berpuasa. Setelah hamil menyusui. Wah, sulit dia untuk menunaikan qada puasanya tahun lalu. Sudah datang puasa tahun ini. Maka di sini karena memang dia tidak sanggup untuk mengqada, ada uzur, maka di sini dia hanya dibebankan untuk mengqada saja, tidak membayar fidyah. Tapi kalau seorang laki-laki ya, sakit dia di Ramadan, habis itu setelah Ramadan ada 11 bulan lainnya, lupa dia, lalai dia, tak mau dia berpuasa, datang Ramadan, maka dia memiliki kewajiban qada dan wajib untuk menunaikan fidyah, memberikan makanan 1 orang miskin. Mungkin cukup sekian, kita kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Rizman Effendi yang telah menyampaikan yang membatalkan puasa, ya, kemudian keringanan untuk yang bagi orang sakit, yang ataupun ibu hamil atau ibu yang menyusui atau haid, itu diperbolehkan mereka tidak berpuasa. Kepada sahabat Dikadi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, ajukan pertanyaannya, nanti kita akan bacakan dan akan kita sampaikan kepada para narasumber kita. Nanti akan dijawab oleh para narasumber kita. Cuma sebelum itu para ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Dikadi, nah ini ada di kampung halaman kami ini, Ustadz, biasanya di akhir Ramadan itu, ya di hari terakhir, itu banyak orang kampung kami itu puasanya setengah hari, ya dari pagi sampai zuhur. Mereka bilang kalau nanti puasa penuh takut masuk bulan Syawal, takut masuk bulan Syawal. Ini bagaimana tanggapannya, Ustadz, dalam hal ini? Baik, menyikapi hal ini ya, sebenarnya sebelum di akhir Ramadan ada juga sebenarnya di awal Ramadan, Ustaz, ya. Misalnya Saudi Saudi sudah puasa, kita belum, gitu kan. Artinya begitu juga Saudi misalnya sudah Idul Fitri, ya, kita masih belum. Maka di sini ikhtilaful matla' ikhtilaful hukmi, gitu ya. Ya, berbeda waktu terbit, ya, maka berbeda pula hukumnya. Maka Ustadz, bahwasanya definisi puasa itu kan al-imsak, ya, min jami'il muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, dari waktu terbitnya fajar saja, bukan terbitnya matahari. Beda nih, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Artinya itulah yang puasa kita lakukan, seperti itu. Kalau setengah hari bukan puasa berarti, ya, karena tidak penuh dia definisinya. Min tulu'il fajri ila ghulubis syamsi. Artinya ketika memang al-matla', ya, ketetapan Ramadan di Indonesia pada hari itu masih berpuasa, maka wajib ditunaikan puasa sampai tenggelamnya matahari, seperti itu. Mungkin ada tambahan? Okay. Mungkin sedikit tambahannya berkaitan ini kebiasaan di masyarakat yang dilaksanakan tanpa dasar ilmu, ya. Saya fenomenanya berapa kali ditanyakan, Ustadz, sekarang kayaknya udah nampak bulan, tapi di pagi hari pada jam 9 kemudian dia berbuka puasa. Berbuka puasa dengan alasan sudah nampak bulan, gitu kan. Yang pertama, saya pernah baca literatur itu. Yang pertama, kalau kondisi kita dengan mudah informasi, maka itu sudah bisa ditetapkan karena ada isbat gitu. Ada isbat itu menyampaikan bahwasanya telah masuk Idul Ramadan, kemudian telah masuk Idul Fitri, gitu kan, hari raya Idul Fitri. Maka posisi kita harus melaksanakan sesuai dengan kesepakatan itu, ijma, ya kan, ijma yang menyatakan kapan satu Syawal, kapan satu Ramadan, gitu kan. Permasalahannya di daerah kita adalah, terkadang ini permasalahan di daerah, Muhammadiyah mengumumkan Selasa Idul Fitri, contoh, sedangkan pemerintah mengumumkan Rabu, dan itu alhamdulillah berapa tahun terakhir ini itu tidak pernah terjadi perselisihan lagi. Di awal Ramadan sama, di akhir Ramadan tetap sama. Tetapi sebelumnya itu sering ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Rabu, gitu kan. Bermacam-macam, dan masyarakat itu kadang bingung, gitu kan. Apalagi mungkin yang dia berniat puasa itu setengah-setengah, gitu kan. Maka saya sepakat dengan Ustaz Irfan, kecuali pada keadaan informasi kurang, tidak sampai informasinya, Ustaz. Tidak sampai pada seperti ini. Umpamanya dia sudah berniat puasa, dia sudah makan sahur, berniat puasa, besok puasa, gitu kan. Besok puasa karena terisolir, gitu kan. Sampai informasi itu pada jam 8 pagi bahwa hari ini sudah Idul Fitri, maka dia boleh untuk
berbuka puasa gitu kan. Itu berbeda kondisi. Tetapi kalau kita sudah tahu Muhammadiyah contohnya dia hari Selasa, pemerintah dia hari Rabu, maka ikuti mana yang menurut kita itu mendekati dengan kebenaran. Pokoknya kalau Rabu ya ikuti Rabu, maka puasa dari awal sampai terbenamnya matahari gitu kan. Jadi ijtihad gitu kan. Artinya ikuti, tapi kalau sudah komitmen itu masih masuk di bulan Ramadan, sempurnakan puasanya. Maka tidak ada konsep istilah puasa 2 jam atau 3 jam atau setengah hari, kecuali pada kondisi terisolir, informasi dia tidak sampai, tetapi setelah dia berpuasa baru informasi sampai, maka itu dibolehkan dia untuk berbuka gitu. Mungkin itu Ustaz. Oh, terima kasih kepada para ustadz. Ini ada masuk messenger kita ini, melalui messenger dia kirim dari seorang akhwat. Dia sampaikan, ketika bulan Ramadan itu kami kan haid Ustadz. Ya. Setelah selesai Ramadan, maka masuk bulan Syawal. Maka apakah kami puasa Syawal terlebih dahulu, baru menggantikan puasa kami di bulan Ramadan, atau menggantikan puasa di bulan Ramadan baru berpuasa Syawal? Silakan Ustaz. Nanti ditambahnya. Ini juga pernah ditanyakan juga yang berkaitan dengan dia keadaan mamnuah tadi, dilarang untuk berpuasa. Bukan dalam keadaan dia tidak sanggup, tapi dilarang. Tentunya haid gitu kan. Haid. Ada perempuan itu haidnya panjang gitu kan. Ada yang sebentar dengan ukuran masing-masing. Kemudian ketika masuk bulan Sya'ban, apa yang dia lakukan? Apakah mengganti puasanya atau melaksanakan puasa bulan Syawal ya? Atau mengganti atau berpuasa 6 Syawal gitu kan. Maka yang pertama saya lebih cenderung pada kaidah itu al-wajibu muqaddamu ala nafilah. Al-wajibu muqaddamun ala nafilah. Yang wajib utang kepada Allah itu lebih utama disegerakan daripada sunnah yang mesti dikejar, gitu kan. Nah, berarti yang paling utama aulawiyatnya dulu. Aulawiyatnya mana yang mesti ditunaikan? Maka yang wajib dulu. Pastikan selesai yang wajib baru kerja yang sunnah. Cuma permasalahannya Ustaz, pada hari sekian pada hari ini menyambut tamu biasa kayak kebiasaan masyarakat, halal bihalal dan segala macamnya. Kemudian tidak terasa sudah di pertengahan Syawal gitu kan. Nanti kalau diganti itu puasa Syawalnya tidak bisa terkejar gitu kan. Maka posisi tersebut gitu kan. Kalau pada posisi memang ketika dia mengganti pada bulan Syawal itu kemudian tidak dapat mengejar puasa Syawal, maka silakan saja puasa Syawal. Tapi pada utamanya prioritasnya mesti al-wajibu muqaddamun 'ala nawafil gitu. Kewajiban itu mesti didahulukan. Utang kepada Allah itu mesti disegerakan daripada hal-hal yang diperintahkan, dianjurkan begitu saja gitu. Mungkin itu sama hanya saja. Ya. Masalah ini setiap tahun ya, setiap tahun banyak masyarakat yang mempertanyakan. Maka kalau kita memahami secara tekstual, ya, ini kalau kita memahami secara tekstual konsep hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyam dahri. Yang di sini shoma Ramadan thumma atba'ahu. Ada kata thumma, mengikuti. Artinya yang dulu telah shoma Ramadan. Tapi kalau saya, ya, ini kalau kita kaji masalah ini Ustaz, itu beberapa pendapat menjawab tentang masalah ini. Ada yang menyatakan tadi harus hendaknya lebih baik puasa Syawal dulu karena mendapatkan keutamaan. Ada juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Armadi. Kalau saya lebih cenderung kepada sama ya. Misalnya melaksanakan kewajiban itu lebih diutamakan daripada melaksanakan yang sunnah. Adapun keutamaannya, insya Allah lebih utama lagi kita melaksanakan sesuatu yang wajib. Tapi apakah boleh kita berniat ini? Ini pertanyaan apakah boleh? Apakah boleh ya? Keduanya. Itu bagaimana Ustaz? Maka kalau saya secara pribadi itu lebih baik puasa Ramadan dulu ditunaikan, kemudian berniat untuk puasa ganti dulu baru puasa
Syawal. Itu mungkin. Terima kasih. Berarti dia harus mengkodok puasa yang terlebih dahulu, baru melaksanakan puasa Syawalnya. Ini masuk lagi pertanyaan dari saudara kita Muklas Azhari Lubis. Ya. Ustadz mau nanya, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan dukhon? Ya. Karena ini terkait dengan dukhon, karena banyak menyampaikan akan terjadi tahun ini, banyak yang mulai resah. Nah, ini di luar dari fikih puasa ini. Mungkin tanggapannya Ustaz? Baik, kalau saya ditanya pertanyaan ini, saya menanggapi dengan ungkapan wallahu a'lam bissawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya ini apakah kita meyakini dukhon? Kita meyakini dukhon pasti akan datang. Kapan waktunya? Ini babnya wallahu a'lam bissawab. Meskipun sekarang ada usaha-usaha ijtihadi untuk menyampaikan hal itu ya. Maka kalau saya tadi menanggapinya seperti itu, Ustaz, kita optimalkan saja amal ibadah kita di bulan Ramadan ya. Mengenai akan terjadinya dukhon, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita kiaskan dengan al-maut hampir-hampir sama itu ya. Maut itu pasti, dukhon itu juga pasti. Yang menjadi pertanyaan itu bukan kapan datangnya gitu ya. Apakah benar datangnya maut kita, apakah akan benar datangnya dukhon? Bukan itu yang perlu kita permasalahkan. Bukan itu yang perlu kita persiapkan gitu. Tapi yang jauh lebih baik kita persiapkan, sudahkah kita siap untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi dukhon jika memang benar-benar terjadi, maka itu yang perlu kita persiapkan. Maka bagaimana saya tanggapi seperti itu? Kita mengoptimalkan, menggunakan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan mengenai dukhon apakah itu terjadi atau tidak, wallahu a'lam bissawab, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah kita berserah diri dan kepada Allah lah kita bertawakal. Berkaitan dengan ini, sekarang memang di masyarakat itu banyak info-info yang membuat masyarakat resah. Salah satunya nanti akan ada suara keras yang muncul di pertengahan Ramadan. Ini muncul di mana-mana itu, gitu kan. Kemudian nanti ada dukhon ketika Ramadan, gitu kan. Maka masyarakat juga berbondong-bondong menyiapkan bekal jasmani. Maka kalau kita lihat sekarang memang masyarakat itu beli beras berkarung-karung disimpan di rumah, gitu kan. Kemudian peralatan rumah tangga yang makanan siap saji yang bertahan lama itu dipersiapkan di rumah. Saya melihat di beberapa rumah itu ketika bersilaturahmi memang ada, gitu kan. Dan itu memang menakutkan. Tetapi yang sering saya sampaikan, apakah persiapan kita menghadapi dukhon ini menyiapkan kebutuhan jasmani kita sama dengan bagaimana kita mempersiapkan bekal ruhani kita, ruhiyah kita? Oke, nanti ada yang mengatakan itu ada riwayat yang menyampaikan kalau ada terjadi seperti ini nanti akan ada dukhon, ada nanti suara besar di pertengahan Ramadan, gitu kan. Yang pertama, kita meyakini ketetapan dan takdir Allah, itu yang penting. Meyakini ketetapan dan takdir Allah, kemudian redo dengan ketetapan dan takdir Allah itu. Maka apakah kita mesti takut? Tidak boleh takut. Semestinya seorang mukmin tidak boleh takut terhadap musibah yang menimpanya. Tetapi kenapa? Tetapi yang perlu dia takutkan adalah apakah bekal yang dia bawa untuk menghadapi Allah itu sudah ada. Kan Nabi Muhammad SAW suatu ketika khutbah desat. Khutbah berceritakan tentang huru-hara kiamat. Huru-hara kiamat dengan segala kengeriannya. Sahabat para menangis ketika Nabi Muhammad SAW khutbah. Kemudian ada seorang badui bertanya, orang lagi risau ini mendengar ceramah Nabi Muhammad, khutbah Nabi Muhammad tentang hari kiamat itu. Seorang badui bertanya di tengah khutbah, coba, mata sa'ah gitu kan, mata sa'ah kan? Nabi lagi dengan dengan segala huru-hara kiamat disampaikan, sahabat menangis merenung bagaimana nanti kiamat segala macam. Tapi ada seorang badui bertanya, mata sa'ah, gitu kan, di tengah khutbah Nabi, kapan kiamat?
Tapi jawaban Nabi itu yang luar biasa. Ma'adatta lil akhir. Apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Oke, nanti kalau ada masalah dukhon ditanyakan, benar nggak terjadi dukhon? Bagaimana nanti kalau terjadi dukhon? Jawabannya kita jawab dengan jawaban yang sama. Mata a'adatta lil akhirah. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi itu, gitu kan? Mata a'adatta lil dukhon, gitu. Apa yang kamu siapkan menghadapi dukhon tersebut? Maka saya sampaikan, perbanyak bekal akhirat kita untuk menghadapi. Kalau itu terjadi, ya kita sudah siap. Tapi kalau itu tidak terjadi, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu beristiqomah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Mungkin itu jawabannya dari pertanyaan sahabat Ikadi, ini saudara Muklas Azhari Lubis. Jadi intinya apa yang kita persiapkan dengan menghadapi dukhon tersebut. Oke. Pertanyaan terakhir nih Ustaz, disampaikan, apa sih hukumannya bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Dia malas berpuasa. Apa sih hukumannya bagi mereka yang tidak berpuasa tersebut? Terima kasih. Baik. Ditanya hukuman Ustaz ya. Pertama hukum lah. Hukum orang yang tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Maka di sini kita lihat ya, atau kita rincikan ya. Apabila dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan hanya karena lalai atau karena malas seperti itu, tapi masih tetap memiliki keyakinan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, maka hukumnya itu fasik ya. Tapi kalau dia tidak berpuasa Ramadan, ngapain puasa ya, puasa itu tak wajib tuh, maka di sini dia sudah termasuk al-khuruju minal millah, keluar dari agama Allah. Jadi bagaimana ini ya? Kalau yang tadi yang kedua, dengan ketetapan dengan menetapkan bahwasanya puasa itu tidak wajib, puasa Ramadan itu tidak wajib, maka udah sudah jelas dia al-khuruj minad din ya, sudah keluar dari agama. Tapi kalau yang fasik bagaimana sepertinya? Dia hukumnya fasik dan kewajibannya tetap wajib mengqadha pada hari yang lain. Mungkin ada juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ini, Ustaz. Ya, tentang puasa, tentang sholat, kemudian tentang zakat, gitu kan? Tentang zakat. Artinya yang ada dalam rukun iman itu ada pertanyaan, kecuali syahadat tadi, gitu kan? Yang 4 itu selalu ada pertanyaan, bagaimana orang meninggalkannya, gitu kan? Orang Muslim, mukmin, beriman, kemudian meninggalkan hal yang Allah wajibkan, gitu kan? Selalu. Contoh sholat, bagaimana status hukum orang yang meninggalkan sholat, gitu kan? Maka diklasifikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Rizwan tadi. Klasifikasi dulu bagaimana dia meninggalkan. Hal tarokas salati lil kasal, apakah dia meninggalkan salat karena malas, gitu kan? Bahkan padahal hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan perbedaan antara mukmin dengan kafir itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Maka para ulama itu berselisih menyampaikan klasifikasinya. Barang siapa man tarokas salah muta'ammidan, ya, kasilan, gitu kan. Barang siapa meninggalkan sholat itu sengaja karena malas juga, gitu kan, maka dia dihukum fasik. Tetapi tarokas salah jahadan li syariatillah, dia menentang syariat Allah dengan ungkapan saya nggak yakin wajib sholat itu, maka dia khurju minal millah, keluar dia dari agama, murtad, dihukum murtad. Seperti itu juga orang yang berpuasa. Kalau ada orang berpuasa kemudian dia mengikrar dan saya nggak yakin saya wajib puasa, itu sudah nggak zamannya puasa. Ini kan banyak pemikiran-pemikiran orientalis atau liberal yang ingin mensinkronkan agama ini dengan masa, dengan zaman, dengan era. Zakat fitrah itu tidak zamannya lagi. Contohnya itu sudah ada pajak. Itu kan subhat yang dicocolkan, yang digerogoti ke otak kita. Gak lagi bayar zakat, sudah ada pajak, tidak zamannya lagi puasa, seperti itu kan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak melaksanakan atau mengkampanyekan tidak wajib puasa, tidak mesti dilaksanakan, maka khuruju minal millah,
Maka kita sangat hati-hati juga dengan sekarang ada para tokoh masyarakat itu yang meminta fatwa supaya puasa Ramadan tidak dilaksanakan karena corona. Ya kan, itu kan banyak kita baca media massa. Gitu kan. Kalau itu penentangan kepada hukum Allah, maka khuruj minal millah. Tetapi kalau dia meninggalkannya itu karena kasilan, lalai, menganggap apa lagi menganggap tidak terlalu penting gitu kan, maka dia masuk kepada fasik. Tetapi sebelum sampai kepada situ, saya ingin sampaikan, yaumun fi Ramadan, satu hari di bulan Ramadan itu tidak tergantikan di bulan-bulan lainnya. Mestinya seorang mukmin tidak bersikap malas saja ketika dia datang Ramadan, tetapi dia mempunyai semangat untuk menghadapi Ramadan. Kenapa? Karena kemungkinan dosa-dosa yang kita lakukan di 11 bulan itu hanya bisa diampuni di Ramadan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW melalui riwayat Bukhari Muslim itu, Nabi bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Puasa Ramadan itu adalah kesempatan diampuninya dosa yang telah lalu. Mungkin itu jawabannya. Aku qouli hadza. Terima kasih kita ucapkan kepada para narasumber kita. Banyak ilmu yang kita dapatkan yang berkaitan dengan fikih puasa. Maka ini sudah jadi modal kita untuk menghadapi bulan Ramadan nanti. Maka persiapkan semaksimal mungkin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah memberikan ilmunya. Ya, kepada sahabat Dikadi yang ikut bersama kita di kajian online ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.